Halo, syukur pada Tuhan bahwa kita dalam channel ini dapat bertemu kembali. Saya Pendeta Langsung Sitorus berusaha untuk membantu Bapak Ibu untuk memahami perikop renungan kita untuk tanggal 2 Oktober tahun 2022, yakni minggu ke-16 setelah Trinitas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terbantu dan Bapak Ibu bisa membantu saya untuk menyebarkannya, mensubscribe-nya, melike-nya, dan juga membagi-bagikannya kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan berguna membangun keimanan mereka juga. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Mari kita baca bersama apa diratakan oleh Nabi Yeremia di sana. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman yang akan kita renungkan dalam bingkai tema tak berkesudahan kasih setia Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam ayat 22. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini merupakan ratapan Yeremia dalam merenungkan pelaksanaan dan perjalanan atau pengalaman hidupnya selaku nabi yang dipanggil Tuhan sejak masa mudanya. Nabi untuk bangsa-bangsa yang disuruh untuk merobohkan, membinasakan, tetapi juga menanam dan membangun. Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan itu sangat berat. Dan Tuhan menjamin kepada dia penyertaannya dan mengatakan kepada Yeremia agar Yeremia tidak takut menghadapi semuanya. Namun penderitaan itu sangat luar biasa. Itu memang suatu hal yang sangat mengherankan bagi Nabi Tuhan yang melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, justru sangat menderita. Dan itu dapat kita ketahui juga sewaktu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal ke tengah dunia ini untuk memberikan keselamatan. Anaknya itu sendiri mengalami banyak sekali penderitaan, yang kalau para pengikut Yesus Kristus melantunkannya dalam ratapan, pasti panjang ratapannya
sangat-sangat panjang, mungkin kurang 24 jam meratap. Tetapi sewaktu Tuhan Yesus mengalami sedemikian, orang Kristen tidak meratap, karena bukan penderitaan itu yang menjadi akhir semuanya, tetapi kemenangan yang diraih Tuhan Yesus melalui kebangkitannya mengalahkan kematian, dan dengan demikian dia pekerjaannya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dapat dia selesaikan, seperti sebagaimana dia katakan dari salib itu sudah selesai. Dan di balik penderitaan itu ada kemenangan, sehingga orang Kristen sekarang tidak meratap, melainkan mensyukuri semua karya Tuhan Yesus yang dilakukannya dengan penuh penderitaan itu, dan berujung di dalam kemenangan dan kenaikannya ke surga, dan dia di sana menjadi Raja Agung yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi Yeremia yang dipanggil pada umur 25 tahun, dan dia sampai berumur lebih dari 75 tahun bekerja di Yehuda dan mengalami sangat banyak penderitaan. Sangat-sangat banyak penderitaan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yeremia itu merupakan prototipe daripada Yesus Kristus di zaman keselamatan itu. Bedanya adalah bahwa Yeremia tidak disalibkan dan tidak dibunuh, tapi Yesus disalibkan dan dibunuh. Justru Yeremia dilarikan ke Mesir, ya, dan di sana dia meninggal di kalangan orang Yahudi di Lepantin, Bapak Ibu Saudara. Penderitaan Yeremia itu diungkapkan dalam kalimat-kalimat ratapan di pasal 3 ini, ayat 1 sampai ayat 18. Atau ayat 1 sampai 17. Hampir setiap ayat itu mengungkapkan penderitaan Yeremia yang memang dia ketahui itu dari Tuhan. Karena dikatakan Tuhan menghalau dan membawa dia ke dalam kegelapan yang tiada terangnya. Tuhan memukulnya berulang-ulang. Tuhan juga menyusutkan dagingnya dan kulitnya. Tulang-tulang Yeremia dipatahkan. Tuhan mendirikan tembok sekelilingnya, sehingga hanya kesedihan dan kesusahan yang mengelilinginya. Dan Tuhan menempatkan Yeremia di dalam gelap seperti yang sudah lama mati. Tuhan menutup segala jalan keluar baginya. Tuhan mengikat Yeremia dengan rantai yang berat. Dan walaupun Yeremia berteriak-teriak memanggil nama Tuhan, pada waktu penderitaan ini seolah-olah Tuhan tidak mendengar teriakan Yeremia. Itu yang paling sakit juga, kalau kita merasa seruan kita, teriakan kita tidak dipanggil oleh Tuhan, tidak didengarkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan katanya merintangi jalan-jalan Yeremia dengan batu pahat, dan jalannya tidak terlalui. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan ibarat beruang yang menghadang langkah Yeremia, ibarat singa yang muncul dari tempat persembunyian mau menghantam. Begitulah kejamnya pembuat penderitaan ini bagi Yeremia, dan itu katanya dari Tuhan juga. Kemudian Tuhan membilikkan panahnya kepada Yeremia dan mengenai dirinya, menyusupkan ke dalam hati segala anak panah dari tabungnya itu. Dan Yeremia dibuat menjadi tertawaan bagi segenap bangsa Yehuda, menjadi lagu ejekan bagi mereka sepanjang hari. Tuhan mengenyangkan Yeremia dengan kepahitan
memberi ipuh untuk dia minum. Tuhan meremukkan gigi Yeremia dengan memberinya, mencampur makanan dengan kerikil-kerikil. Itu hebatnya, luar biasa penderitaan ini. Dan Tuhan menekan dia hingga menjadi debu. Hampir-hampir Tuhan menceraikan nyawanya dari kesejahteraan, dan Yeremia menjadi lupa akan kebahagiaan. Itulah penderitaan Yeremia yang diratapkannya dalam ratapan 3 ayat 1 sampai 17. Tapi kesimpulannya terakhir, Yeremia sudah menyangka bahwa hilanglah kemaksurannya dan hilang keharapannya kepada Tuhan. Dan ternyata tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sebenarnya? Yeremia merenungkan kembali sengsaranya itu, ya, dan pengembaraan hidupnya sebagai nabi Tuhan yang sangat setia tetapi menderita. Jiwa Yeremia selalu mengingat semua tugas yang diberikan oleh Tuhan. Justru terjadi, dialami juga tekanan batin, pergumulan jiwa yang sangat hebat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kesimpulannya itu yang luar biasa. Mengapa dia bisa berkesimpulan? Kesimpulannya begini: tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu, katanya sama Tuhan. Jadi dari 17 penderitaan, dalam setiap penderitaan yang dikatakan Yeremia di ayat 1 sampai 17 itu, ternyata Yeremia dapat eksis, masih dapat melalui semuanya itu hanya karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Sedikitnya semua penderitaan itu tidak mencabut nyawanya. Kita tahu dari 2 Raja 3 atau dari Yeremia 38, bukan 2 Raja 3 ayat 8. Dari Yeremia 38, oleh Raja Zedekia dibiarkan pasukan-pasukannya untuk memasukkan Yeremia ke dalam perigi, yang dalam ratapan ini dikatakan Yeremia ke dalam lubang, dan dia hampir mati di sana. Untunglah pegawai raja datang untuk menolong dia dan mengangkatnya dari sana, dan Raja Zedekia mengizinkan dia diangkat dari sana agar tidak mati. Pada Yeremia yang tidak mau tunduk kepada ajaran Tuhan dan selalu melakukan yang jahat di mata Tuhan, masih ingin mendengar dari Yeremia. Setelah dia diangkat dari perigi itu kan, Raja Zedekia datang kepada Yeremia di pelataran rumah Malkia itu, menanyakan apa kehendak Tuhan. Lalu Yeremia menasihatkan kepada raja agar raja dan semua pasukannya, keluarganya, menyerah bulat-bulat kepada Raja Nebukadnezar, sama seperti dilakukan oleh Raja Joyakin sebelumnya, 10 tahun yang sebelumnya, ya. Kita tahu Raja Joyakin setelah dia naik tahta menggantikan ayahnya Joyakim, dia menyerah kepada tentara Nebukadnezar, lalu mereka diangkut semua. Coba bayangkan, 7.000 pahlawan gagah perkasa, semua panglima, semua penduduk Yerusalem, dan semua tukang besi dan pandai besi diangkut, itu 1.000 orang diangkut ke Babel, termasuk Raja Joyakin, ibunya, istri-istrinya, pegawai-pegawai istananya, dan semua orang-orang berkuasa, ya. Dan ini yang menjadi sisa bangsa Israel di pembuangan Babel tidak musnah.
Karena apa? Mereka menjadi dekat kepada Tuhan setelah ditangkap Nebukadnezar dan membentuk masyarakat yang patuh kepada Tuhan di pembuangan Babel. Kepada mereka lah Yeremia menulis surat agar mereka membangun rumah mereka, mengambil istri-istri agar mereka jangan punah dan bekerja dengan baik untuk kerajaan Babel di sana. Dan kesejahteraan mereka dipedulikan oleh Tuhan. Rancangan Tuhan kepada mereka bukan rancangan kebinasaan, penderitaan, tetapi rancangan kesejahteraan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Zedekia yang dinasehati oleh Yeremia agar mau menyerah kepada Nebukadnezar, tidak mendengar nasihat Yeremia itu. Ya, lalu datanglah tentara Nebukadnezar untuk menangkap raja, dan rakyat juga akhirnya buyar dari Yerusalem. Mereka menjebol tembok Yerusalem dan lari, dan Zedekia lari ke arah Jordan, namun tentara Nebukadnezar mengejarnya. Kemudian Panglima Nebuzaradan datang dengan tentaranya, membumi hanguskan semua Yerusalem. Dan itu terjadi tahun 587. Joyakin dibuang tahun 597 beserta rombongannya, dan Zedekia dan bangsa Yehuda yang terakhir dibuang tahun 587. Ya, dan Zedekia itu serta semua orang yang ditawan itu dibunuh di Ribla. Dan Zedekia dibutakan matanya dan mati menderita di penjara. Demikian karena melawan, tidak mendengar firman Tuhan, tidak mendengar nasihat Tuhan. Walaupun ini sebenarnya secara kemanusiaan ya sangat berlawanan kan. Mana mau orang tunduk kepada penjajah kan. Tapi beda Joyakim dengan Zedekia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penderitaan itu tidak berkesudahan kepada Yeremia dalam perjalanan hidupnya. Memang dia dibelas kasihani oleh Nebukadnezar, dia tidak ikut ditawan dan harus dilindungi oleh Gedalia, gubernur yang diangkat oleh Raja Nebukadnezar. Namun dia juga tidak lepas dari penderitaan itu. Tidak lepas dari penderitaan, tapi Yeremia juga memperhatikan bahwa dia tidak lepas dari kasih setia Tuhan, dari rahmat Tuhan, sehingga dia terus dapat membina bangsa Israel, bangsa Yehuda yang masih tersisa di Yerusalem. Namun mereka yang anti Babel melarikan Yeremia ke Mesir. Dan di sana juga Yeremia menubuatkan bahwa Mesir juga akan dikalahkan oleh Nebukadnezar. Dan semua itu, nubuat-nubuat yang benar itu mengundang penderitaan yang sangat banyak terhadap Yeremia. Memang demikian rupanya, dari sejak dulu sampai sekarang bukan rupanya, dan memang demikian. Orang yang mengatakan benar petunjuk Tuhan untuk kehidupan di dunia ini, yang sering bertentangan, berlawanan dengan harapan manusia, akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa dari manusia-manusia yang sekitarnya. Dan hal seperti itulah yang sangat kita ketahui terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, untunglah kejahatan dunia ini tidak bisa dikalahkan, tidak mampu mengalahkan rahmat Tuhan atau kasih setia Tuhan kepada manusia. Benar yang dikatakan Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya manusia yang percaya kepada yang binasa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih setia Tuhan yang tidak putus-putusnya terhadap manusia. Bahkan Tuhan Yesus dari salib itu mengampuni mereka-mereka yang berbuat jahat kepadanya, dan juga menyambut seorang penjahat yang bertobat setelah dia disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus
di Bukit Golgota. Bapak Ibu Saudara, memang begitulah pengakuan seseorang yang seperti Yeremia mengaku bahwa Tuhanlah bagian hidupnya. Jadi dari Tuhan penderitaan itu datang, tetapi juga dari Tuhan kemenangan itu datang. Yeremia mengatakan Tuhan adalah bagianku. Dan itu berlaku sampai sekarang kepada setiap orang percaya yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan adalah bagian hidup kita. Dan itu bukan semata-mata untuk menikmati kesejahteraan, kesenangan, kebahagiaan, tetapi juga yang paling ketara adalah bahwa kita harus menanggung banyak penderitaan demi kebaikan-kebaikan orang-orang yang membenci kita. Demi kebaikan umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian? Tuhan itu baik terhadap orang yang berharap kepadanya. Jadi pengharapan kita tidak boleh putus. Walaupun memang kita ditimpa oleh penderitaan yang luar biasa, yang perlu kita jaga agar pengharapan kita tidak putus. Yang dikatakan Paulus, pengharapan itu salah satu yang tetap, bukan hanya 3 yang tetap. Katanya iman, kasih, dan pengharapan katanya. Jadi pengharapan kita tidak bisa putus, bahwa Tuhan yang kita kadang-kadang nilai sebagai Tuhan yang kejam menghukum kita, tetapi Dia juga menyayangi kita. Yeremia dalam ratapan ini mengatakan di ayat 38 bahwa dari Tuhan yang satu itu, dari mulut Tuhan yang satu itu keluar yang buruk maupun yang baik. Jadi kita tidak perlu mencari-cari apa keuntungan kita kepada yang lain. Tetap kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Karena Tuhan juga setia kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan setia kepada orang-orang yang mencari Dia. Karena pada akhirnya Tuhan mau mendengar teriakan Yeremia, sebagaimana disaksikan juga oleh Yeremia di dalam ratapannya ini. Ya, Tuhan mendengar teriakan Yeremia dari lubang itu, dari perigi itu, sehingga dia dibebaskan lagi untuk melanjutkan tugas-tugasnya sebagai utusan Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sana menurut Yeremia di sini, ya, agar kita tahan di dalam penderitaan yang menantikan belas kasihan Tuhan dan merasakannya setiap pagi adalah apa? Di ayat 28 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Memang terlalu recok pun dalam menanti pertolongan Tuhan itu menyusahkan diri sendiri. Terlalu recok, terlalu banyak bersungut-sungut dan lain-lain. Dan bahkan sungut-sungut kita itu bisa saja menghantar kita jatuh ke dalam dosa. Yeremia dalam segala penderitaannya lebih banyak dia merenung mengapa dia harus mengalami peristiwa-peristiwa itu, dan dia tetap berharap ada pertolongan Tuhan yang akan datang. Ya, sewaktu Tuhan Yesus pun bergumul menghadapi penderitaan yang akan dialaminya, dia pergi berdoa ke bukit itu dan bahkan meminta kepada Bapaknya agar cawan itu dilewatkan dari dia. Tetapi Yesus akhirnya mengatakan, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah, kata Tuhan kita. Dan dia dengan tenang menantikan kedatangan penderitaan itu kepadanya, dan tanpa banyak mengeluh, dia sepanjang jalan dia Dolorosa itu kebanyakan diam. Bahkan di depan pemerintah duniawi dan pemerintah agama waktu itu dia tidak banyak bicara. Dia kebanyakan diam untuk terus mendekatkan diri bersama dengan Bapaknya. Dan demikian juga kita.
sangat kita berkekuatan dan punya kekuatan baru apabila kita bisa memahami penderitaan kita dengan diam dan merenungkan bahwa Tuhan akan menolong. Itu yang luar biasa dari kita. Jadi bukan kita mau memberontak, bahkan ada yang mengatakan Tuhan itu tidak adil, karena itu semakin membawa kita ke dalam dosa, dan pertolongan Tuhan akan semakin jauh dari kita kalau begitu sikap kita. Tetapi kalau kita mau dengan diam, dengan tenang di dalam penderitaan itu, melihat bahwa Tuhan kita itu besar kasih setianya dan juga rahmatnya, dan Dia akan datang menolong kita. Yeremia memang tertolong dalam pergumulan hidupnya, ya. Dia berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, ya. Dan upahnya adalah di surga. Ya, memang dia dilarikan ke Mesir, bergabung dengan orang Yahudi yang ada di sana, tapi dia mati tua di sana. Dan jemaat yang bersamanya sangat lama eksis di Mesir, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan mungkin sisa-sisanya masih ada sampai sekarang, peninggalan jemaat Yahudi Israel di Levanten itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari ratapan Yeremia ini kita belajar untuk memahami penderitaan kita dan memahami bagaimana Tuhan menolong kita, dan kita diajak untuk terus yakin dan percaya dan membuat itu menjadi kekuatan iman dan kekuatan batin kita, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dan rahmatnya itu tidak habis-habisnya. Pada suatu saat Tuhan akan membalaskan kejahatan manusia terhadap pelaku-pelakunya, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita yang setia mengikutinya. Tuhan menyertai kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat mengikuti jejak Nabi-Mu Yeremia, setia dalam segala penderitaan yang kami alami, karena Engkau adalah Tuhan yang setia, yang pasti akan menolong kami. Rahmat-Mu lah yang menjadi idaman kami dan menjadi kekuatan hidup kami. Kiranya Tuhan memperkenankan kami untuk hidup di dalam rahmat-Mu tersebut. Tuhan Bapa Surgawi, berulang-ulang kami akan memohon kepadamu agar Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia. Kiranya Tuhan tidak membiarkan mereka menderita seberat derita yang dialami oleh Yeremia. Tetapi dalam bernegara kami memang sudah menderita, namun berikanlah pertolongan kepada umat-Mu agar kerajaan-Mu semakin nyata di Indonesia. Lindungi negara kami ya Tuhan, jauhkan dari malapetaka. Berikan hikmat kepada para pemimpin negara kami, pemimpin rakyat kami, wakil-wakil kami di DPR, tingkat 1, tingkat 2, dan pusat. Dan juga berikan hikmat yang daripada-Mu kepada semua tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama, agar mereka menebar damai sejahtera yang daripada-Mu kepada umatnya, sehingga kami dapat hidup berdampingan dan hidup di dalam toleransi dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, terima kasih atas pengampunan Kau anugerahkan yang kami terima hari ini, dan sempurnakanlah doa ini dan kabulkan yang kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.